Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kan. Balik lagi bareng gua Traditra Kak. Gimana nih kabar kalian ya kan? Semoga kalian tuh selalu menunggu ya kan alur cerita dari Tra gitu kan. Walawe. Dan kali ini kita akan lanjutin ya kan, di mana lima saudari ini sedang merebutin satu cowok ya kan. Wah, pasti udah kalian udah debat ini ya kan. Di awal season tuh kita tuh semuanya tuh terasa ringan di season pertama itu ya. Tapi di season kedua ini semuanya tuh mulai berubah, perasaan tumbuh luka mulai terasa ya kan. Dan Goto Pun tuh bukan cuma cerita harem doang bro ya, ini tuh tentang pilihan, tentang keberanian buat nyatakan perasaan ya kan, dan tentang dimana tidak semua orang tuh bisa mendapatkan cintanya. Oke, dan siap-siap karena di season ini kita bakal dibuat tercengang ya kan, yang awalnya bisa manis malah menjadi pahit gitu kan bro, dan yang tersenyum bisa juga menjadi sedih ya kan. Dan mari kita langsung saja ke alur ceritanya dari lima saudari ini. Dan mari kita katakan bersama, wala cici Gotobun season 2. Episode 1. Kejadian yang aneh tuh udah berlalu bagi Bang Uesugi nih. Tapi kayaknya enggak sampai di situ aja. Karena setelah kejadian kemah kemarin, Uesugi tuh dirawat di rumah sakit. Dan kita juga diperlihatin Uesugi yang membayangkan masa kecil bersama teman perempuannya. Lalu tiba-tiba Nino tuh masuk ke ruangan dan langsung bersembunyi kan. Berselang itu, tiga orang ini tuh juga masuk buat menjenguk Uesugi. Dan Yosuba juga mencium aroma Nino dan mencarinya, dan ketemu dah itu. Ya, pada akhirnya mereka berempat tuh juga langsung pamit undur diri gitu kan. Kenapa mereka itu kesini bang? Ya, kan aku tahu ya kan. Lalu Uesugi juga memeriksa keadaannya. Saat berbicara dengan dokter, Uesugi itu juga seperti pernah mendengar suaranya, tapi nggak tahu nih dari mana. Saat keluar, Uesugi itu juga ketemu sama kembar lima, tapi cuma ada 4 orang aja nih. Yang kelima hilang anjay, oke. Dan mereka tuh bilang kalau mereka tuh mau vaksinasi. Ya, tapi hal ini tuh susah ya kan, karena Nino sama si Itsuki tuh selalu kabur karena takut banget kena jarum suntik. Dan sikapnya Uesugi tuh kembali ke kamarnya. Uesugi tuh sedikit mengingat masa lalunya saat dia bersama dengan cewek, dan cewek itu tuh enggak sama sekali menyebutkan namanya ya kan. Saat bangun dia tuh melihat bayangan cewek itu, tapi ternyata itu adalah Itsuki. Itsuki tuh juga masih penasaran kenapa Uesugi tuh rajin belajar banget, dan Uesugi pun menjawab itu adalah kewajiban seorang pelajar bukan. Tapi karena Itsuki itu selalu memaksa Uesugi, Uesugi pun akhirnya bercerita sedikit tentang masa lalunya, dan yang dimana saat wisata masa lalunya 5 tahun yang lalu dia itu di Kyoto, dia tuh bertemu dengan seorang gadis yang tersesat, dan itu membuat Uesugi sedikit tenang. Itsuki juga senang karena Uesugi itu sudah mulai berubah dari masa lalunya. Uesugi juga bilang kalau cewek itu juga membeli 5 jimat, dan ternyata Itsuki itu juga membawa jimat yang sama dengan cewek yang dulu Uesugi temui. Ya, Itsuki juga bilang kalau dirinya tuh beli atau dikasih oleh seseorang di Kyoto 5 tahun yang lalu, yang ngebuat Uesugi dan Itsuki itu sedikit sadar ya kan. Dan pada akhirnya 4 saudarinya tuh juga datang dan menyeret Itsuki buat melakukan vaksinasi. Uesugi kira apakah ini semua kebetulan atau memang sebuah takdir. Dan singkatnya saat Uesugi itu udah sembuh, Uesugi juga kembali untuk mengajar kembar lima. Akan tetapi Uesugi mengumpulkan 5 orang ini dan menyuruh buat menggunakan gaya rambut yang sama nih, dengan alasan saat tadi pagi dia tuh bertemu dengan salah satu dari mereka yang habis mandi, dan dia tuh malah melempar tas yang isinya adalah nilai nol semua. Tapi Uesugi tuh enggak bisa membedakannya ya kan. Padahal gampang loh bedainnya, warna rambutnya. Hehehe. Dia lupa kalau ini anime wala cici. Padahal membedakan mereka itu mudah ya kan, kata Yosuba, yaitu dengan cinta. Ya, hal itulah yang ngebuat Uesugi bingung ya kan. Cinta itu apa gitu kan. Ya ini mah memang udah isinya cuman belajar dan belajar bro. Aku suka Wesugi. Tolong dong bagi pintarannya dong. Aku juga pingin nih. Pada akhirnya Uesugi pun melakukan ujian dadakan, yang dimana Uesugi akan melihat tulisan si pelaku, dan ternyata pelakunya itu adalah Ichika. Ichika juga tahu apa rencana Uesugi dan sedikit merubah tulisannya. Dan saat mengumpulkan, Uesugi itu membaca dan langsung menemukan kalau Ichika lah pelakunya, yang ngebuat Ichika terkejut. Bagaimana bisa Uesugi itu tahu ya kan? Lalu keempat lainnya tuh juga sudah selesai. Uesugi itu juga melihatnya ya kan. Ternyata semuanya tuh mirip dengan pelaku yang nilainya nol. Dan ternyata mereka berlima tuh mendapatkan nilai nol semua. Ya padahal lu cuman ditinggal bentar doang gitu kan. Malah udah merosot tuh nilai. Walah weh.
Ya, pada akhirnya Uesugi tuh bingung ya kan. Isuki juga berbisik apakah Uesugi tuh melakukan ini juga untuk mengetahui gadis yang dia temui di Kyoto. Ya, Uesugi tuh jawab iya. Lalu Uesugi juga tanya apakah salah satu dari kalian tuh pernah bertemu dengannya di Kyoto 5 tahun lalu. Tapi Uesugi bilang ya kan, mana mungkin cewek itu akan bodoh kayak mereka. Tapi Uesugi juga menyadari kembar lima tuh punya perbedaan. Tapi Uesugi masih belum bisa membedakan mereka. Dan Uesugi itu hanya bisa membedakan mereka dari tulisannya saja. お前が犯人か。別にこだわったのは俺に会ったことがあるよって人、俺らみたいなバカがあの子違うよ。今の俺には無理す。 Episode 2. Karena ujian tuh kurang dari 2 minggu lagi, Uesugi membuat soal yang bisa dipahami oleh kembar lima. Bahkan saat mau ngajar, nih orang tuh telat. Bahkan udah kayak orang mau meninggoy. Untungnya saja Isuki tuh membantunya ya kan. Tak lupa Uesugi juga memberikan lembaran yang sangat banyak. Dan mereka juga akan lanjut belajar juga. Walaupun ada yang bertengkar, tapi mereka juga lanjut belajar ya kan. Uesugi juga memperhatikan mereka semua belajar. Bahkan melihat Nino dan Miko yang berdebat masalah sepele. Uesugi juga berencana untuk membuat ide yang bagus agar mereka bisa akur. Lalu ide pertama tuh datang dari Yosuba yang ngasih saran agar Uesugi tuh bersikap baik dan menangkan mereka. Tapi tidak berjalan dengan lancar ya kan. Bahkan sepertinya tidak ada acara yang waras bagi Uesugi lakukan, bahkan ngebuat Nino tambah kesal dan menghentikan belajarnya dan ingin langsung naik ke kamarnya. Uesugi pun memberikan lembaran nih yang dibuatnya, tapi Nino menolak dan merobek lembaran itu yang ngebuat Miku emosi. Tapi itu malah langsung menampar Nino dan menyuruh untuk meminta maaf. Tapi Nino malah membalas menampar. Isuki tuh jelasin kalau dia tidak membelanya karena Uesugi tuh menulis tangan semua soal itu. Usaha Uesugi itu sangatlah keras dan ngebuat Isuki sangat tersentuh. Dan hal itu tuh ngebuat Nino dan Isuki emosi dan mutusin buat pergi dari rumah ini. Bahkan Nino tuh langsung pergi dan bilang jangan pernah melihat. Bahkan Nino tuh langsung pergi dan bilang jangan pernah menjadi sosok ibu bagi kami. Hal itu ngebuat semuanya shock dengan ucapan Nino. Pada akhirnya Nino Isuki pergi dari rumah. Nino mah udah tahu dia nginep di mana. Tapi Isuki tidak tahu nih karena dompetnya tuh juga tertinggal di rumah. Jadi nggak tahu Isuki tuh tidur di mana, bro. Pada akhirnya ya kan Uesugi Miku tuh mencari keberadaan Nino dan mencarinya tuh kayak gini kan, memanfaatkan wajah dari Miku. Dan pada akhirnya mereka pun bertemu dengan Nino di apartemen atau di hotel yang dia sewa ya kan. Bahkan Nino tuh malah menyuruh mereka berdua untuk pergi dan mengambil gelang yang dipakai sama Uesugi dan menyalahkan Uesugi tentang hal ini. Sebenarnya salah nih orang tuh apa gitu kan? Karena dia hidup mungkin. あの家が好きだったはずだ。ないでって言ったでしょ。で来なければよかったのに。金は私だよ。金太郎君。 Singkatnya, saat Uesugi pulang, ternyata Isuki tuh menginap di rumah Uesugi. Yang ngebuat Uesugi agak kaget ya kan. Ya karena mah ini di rumahnya gitu loh. Rumahnya gitu kan yang sederhana ya kan. Tapi makannya nambah gitu Isuki, mantap. Saat malam mereka berdua terbangun dan berbicara di pinggir danau, membahas tentang masa lalu Isuki yang dimana dia ingin seperti ibunya. Ya, Uesugi juga mengatakan dia juga berubah seperti ini karena gadis itu. Yang bahkan dia tahu namanya. Ya, Uesugi juga mengatakan dia juga berubah seperti ini karena gadis itu. Bahkan dia tidak tahu namanya sama sekali. Dan tiba-tiba tuh ada suara ranting yang terinjak membuat keduanya ketakutan. Singkatnya, keesokan harinya Uesugi tuh juga tahu kalau Yosuba mengikuti eskul lari. Uesugi pun bilang kalau itu terlalu baik ya kan, tapi enggak gini juga. Ya, Yosuba tuh langsung pergi karena udah dipanggil sama ketua eskul lari. Ujian tuh juga akan dilakukan selama 4 hari lagi. Tapi Uesugi tuh udah merenung di pinggir danau aja nih ya kan. Dia berpikir apakah caranya itu salah. Teringat perkataan Nino dan ternyata itu memang dia salah. Lalu ada cewek yang datang dan bilang, "Kau murung lagi ya?" Uesugi Futaro. 上杉風太郎君。久しぶり。 Singkatnya, Uesugi baru aja naik dari danau dan bertemu dengan Yosuba. Yosuba tuh minta maaf dan langsung pergi. Uesugi juga langsung pergi nih ke hotel Nino berada dengan basah kuyup. Tapi kenapa wajah Uesugi itu yang murung ngebuat Nino menyuruhnya masuk ke dalam untuk membersihkan dirinya. みすぼらしいのがいたら他の人のお目汚しになるわ。邪魔よ。部屋に入りなさい。 Episode 3. Pada akhirnya Uesugi tuh mandi di hotel tempat Nino.
Nino juga tanya kenapa Uesugi tuh murung banget. Ya akhirnya Uesugi tuh bercerita tentang pertemuannya dengan cewek 5 tahun lalu. Dan kenalin, ini adalah Rena. Ya ini adalah cewek yang Uesugi temui 5 tahun yang lalu. Mereka juga naik perahu agar Uesugi itu tidak bisa lari. Rena juga tahu kalau Uesugi itu menjadi guru les. Tapi belenggu Uesugi itu belum hilang terhadap Rena. Karena Uesugi itu jadi terus memikirkan Rena. Saat sampai di tepi, Rena tuh memberikan buku siswa Uesugi dan mengambil foto bersama saat masih kecil. Rena juga bilang kalau ia tuh tidak akan pernah bertemu dengan Uesugi lagi. Dan memberikan jimat keberuntungannya. Dan bilang ya kan kalau sudah terbebas dari belenggu Rena, Uesugi bisa membacanya dan Rena pun pergi. Bahkan tetapi Uesugi pun terjatuh di danau. これは返してあげない。はどういうことだ。さよなら。 Hal itu ngebuat Nino menangis ya kan mendengar kisah Uesugi. Padahal Uesugi bilang ini bukan cinta. Tapi bagi Nino itu adalah cinta yang sangat lama. Apalagi semata sudah dari kecil gitu kan. Nino juga mengerjakan lembaran yang diberikan Uesugi. Ya, Nino mau minta maaf karena terlalu berlebihan kemarin. Uesugi bilang, seharusnya kau juga bilang begitu ke Itsuki bukan? Tapi Nino enggak mau ya kan. Walawi. Permasalahan kembar 5 agak bingung emang. Ya, saya pun juga ikut bingung. Makasih ya nulisnya. Bahkan Itsuki juga tidak mau meminta maaf ke Nino. Dan tentang hal ini, pada mereka tuh juga suka makan siang bareng, nonton film bareng. Walaupun pada akhirnya film selanjutnya beda juga sih. Pada akhirnya Uesugi tuh kembali ke hotel Nino yang dimana di sini tuh mereka udah kayak akrab banget. Bahkan Nino bilang andai saja bisa bertemu dengan Kintaro lagi. Pada akhirnya Uesugi tuh juga ingin mengakhiri ini dengan mempertemukan Nino dengan Kintaro. Singkatnya Uesugi tuh menjamar menjadi Kintaro yang ngebuat Nino senang dengan kedatangannya. Awalnya Uesugi tuh mau membongkar identitasnya, tapi mungkin tidak bisa. Nino tuh juga mengembalikan gelang Kintaros. Dan Kintaro tuh juga membantu membuat kue. Tapi Nino tuh malah salting ya kan. Dan menelpon Uesugi dan bertanya apakah Kintaro suka kue krim. Ya kan saat udah selesai Nino tuh bilang kalau dia tuh mau bersama dengan Kintaro. Tapi Uesugi bilang kalau Uesugi ingin Nino bersama dengan saudaranya. Bahkan ngebuat Uesugi ngungkapin identitasnya secara tidak langsung. Saat Nino minta izin ke toilet dan menelpon Uesugi buat ketemu di hotel ya kan. Ya saat bertemu dengan Nino tuh langsung bilang kalau mungkin Kintaro akan menembak Nino. Tapi semua itu hanya candaan Nino. Nino tuh membuka lengan baju Uesugi dan ngungkapin kalau Kintaro itu adalah Uesugi itu sendiri. Pada akhirnya Uesugi itu merasa pusing dan terlelap. Nino juga pergi dari hotelnya. Waduh, ini orang serem juga nih bro. Ya baik. Saat Uesugi udah bangun juga ngedor pintu Nino ya kan, ternyata Nino tuh udah pergi. Pada akhirnya besok Uesugi mengunjungi Yosuba yang sedang berlatih. Akan tetapi nih ketua nih bilang kalau ujian mana penting ya kan, yang ngebuat Uesugi sedikit marah. Pada akhirnya Uesugi tuh juga akan ikut berlari dan juga memberikan pertanyaan ke Yosuba. Tapi ini orang tuh nggak pernah latihan ya kan, dan berakhir kayak gini. Kuat itu boleh, tapi jangan kayak gini ya. Boleh. Bahkan nih ketua ini nyuruh buat latihan untuk hari Sabtu. Lalu Ichika juga akan melakukan sesuatu. Begitu juga Uesugi. Lalu Miku juga mengunjungi Nino di hotel barunya. 四つ葉を解放してやるぞ。もしもしはないのかしら。 Episode 4. Mereka bertiga juga mencari cara untuk membuat Yosuba terlepas dari klub lari dari latihan karena sebentar lagi akan diadakan ujian. Bahkan semua orang membutuhkan Miku untuk menjalankan rencana. Tapi karena Miku nggak kunjung datang, Ichika tuh akan menjemput Miku di tempat Nino. Lalu di sisi mereka berdua, mereka tuh juga nikmatin teh. Dan Nino bilang kalau Uesugi menipunya. Ya Miku tuh bilang bukannya kita juga seperti itu. Bener juga ya kalau dipikir-pikir. Mereka mah sama gitu kan. Bedanya Uesugi cuma satu orang gitu kan. Wala cici. Uesugi juga bilang kalau dia tuh ingin melihat mereka berlima bersama tanpa ada embel-embel ujian. Miku juga bilang karena kita ini adalah keluarga, jadi kita tuh harus tetap bersama. Dulu mereka memang sangat mirip sekali dan itu hanya dari 10%. Dan semenjak mereka berubah itu adalah sebuah hal yang bagus dan mendapatkan jadi diri mereka. Bahkan pola makan mereka juga berubah karena nggak ada yang masak ikan semenjak Nino pergi. Cuman mentingin makan ini kayaknya. Mereka tuh juga debat ya kan masalah daun teh yang pada akhirnya daun teh yang mereka itu sama ya kan, hanya fermentasinya yang berbeda. Nino juga akan melangkah ke depan dan mengambil gunting. 決めるべきなのかもね。ミク、あんたも覚悟しなさい。
Kembali ke sekolah, Uesugi itu berencana untuk meluncurkan Isuki menyamar menjadi Yosuba. Uesugi mengalihkan perhatian dengan membuat Yosuba pergi. Dan Isuki itu melakukan aksinya dengan bilang kalau mau berhenti karena adanya ujian. Tapi ini ketua nih tahu kalau ini tuh bukan Yosuba. Yosuba menangkap Uesugi dan membeberkan semuanya. Ya, ketua ini tuh bisa membedakan ya kan karena dari panjang rambutnya. Yosuba tuh pun kembali, akan tetapi kali ini Yosuba bilang kalau ingin berhenti dan bilang kalau ngelakuin kemah saat mau ujian itu ngebuatnya itu tidak masuk akal banget. Hal itu ngebuat ketua dan yang lain bingung dan menyerah karena diplototin terus sama Yosuba. Tapi di sisi Uesugi, Yosuba malah kembali dan bilang kalau dirinya tuh akan meninggoy. Ternyata yang ada di bawah itu bukanlah Miku, tetapi adalah Nino yang mengubah gaya rambutnya. Dan mereka berdua juga minta maaf satu sama lain. Dengan hal ini, Nino juga mengatakan kalau Yosuba harus berubah dengan dirinya. Pada akhirnya, sesi belajar pun akan dilanjutkan dengan Uesugi yang sedikit ketakutan dengan Nino. Ya, Nino sama Isuki juga saling meminta maaf ya kan. Dan mereka tuh juga membeli tiket yang sama ya kan. Yang dimana Nino ingin menonton ini dan Isuki ingin menonton itu. 一緒に行きましょう。思いど大変申し訳なく。そんなこと気にしてんだ。早く入れ。おかえり。 Uesugi juga menyarankan kalau terdesak mereka tuh juga bisa gunain contekan kertas. Tapi Uesugi mana mungkin menggunakan itu ya kan. Pada akhirnya hari ujian juga datang. Tapi walaupun udah belajar keras, nilai mereka tuh juga masih sama saja ya kan. Karena mereka adalah kembar 5 yang pinternya dibagi 5 juga gitu kan. Wala cici. Keesokan harinya Ebata, sopir pribadi keluarga Nakano tuh memberitahu para gadis bahwa Futaro telah berhenti dari pekerjaan lesnya dan dilarang untuk memasuki gedung atau memasuki rumah mereka. Jadi dialah yang akan mengambil alih sementara tugas menjadi guru les mereka. Singkatnya, Ebata tuh mengadakan ujian ya kan, atau memberikan soal-soal yang ngebuat semuanya 5 gadis ini tuh bingung gitu kan. Waduh, kenapa ada soal gitu kan. Dan soalnya itu sangatlah susah. Dan pada akhirnya kembar 5 itu akan membuka kertas contekan yang ditinggalkan oleh Futaro untuk mereka dan menemukan pesan perpisahan. 安易に答えを得ようとする生徒になんて教えてからは自分の手で掴み取れ。こうされてせいせいするぞ。そこ楽しい地獄だった。じゃあ Para saudari menyadari bahwa mereka tuh tidak ingin kehilangan Futaro dan meminta bantuan Ebata. Singkatnya, pas saat malam Natal, mereka tuh mengajukan Uesugi di tempat kerjanya dan mengundangnya ke tempat mereka. Dan pada akhirnya Uesugi tuh hanya nurut-nurut saja ya kan, karena pekerjaannya tuh juga udah selesai. Dan pada akhirnya Uesugi tuh dibawa ke rumah baru mereka yang sederhana agar Uesugi tuh bisa menjadi tutor mereka sampai akhir. Dan setelah para saudari melemparkan kartu kunci apartemen mereka di jembatan, Futaro melompat ke air untuk mencoba menangkap kunci apartemen mereka. Tapi para saudari itu juga ikut melompat untuk menyelamatkannya. Meskipun Nino justru meminta Uesugi untuk menyelamatkannya, Uesugi akhirnya memutuskan hubungan dengan masa lalunya dan juga Rena, dan setuju untuk terus menjadi tutor bagi para gadis secara sukarela. 俺もやりたいようにやら最後までな。さよならだ。レナ、当分できないぜ。 Episode 5. Episode dibuka dengan Maruo, ayah tiri dari para cewek Nakano, yang mengingat masa lalu waktu Futaro sempat menegur kan dia keras banget soal gimana dia menjadi seorang ayah. Bayangin aja gitu kan, bocil kan Futaro gitu kan bisa ngebacotin orang tua nggak bo? Ya, yang modelnya kayak bos mafia ini, GG bro, walawe. Dan itu juga ya kan, Maruo tuh memutuskan untuk tidak menyerahkan putrinya ke orang seperti Uesugi. Ya maksudnya orang egois mungkin ya. Gak gitu juga gak sih bro. Dan Futaro dan Rehe itu juga ikut ngumpul tahun baru bareng keluarga Nakano. Tapi surprise ya kan, semua cewek tuh udah ngerjain PR musim dingin mereka tanpa disuruh gitu kan. Nino kasih tahu kalau Ichika tuh sekarang kerja sambilan sebagai artis supaya bisa membantu keuangan dan hidup mandiri. Kelima saudari ini juga sepertinya sedang berbuat baik ya kan, kayak memijat Uesugi yang sebenarnya mereka tuh sedang bingung kan cara membayar Uesugi.
Pada akhirnya Uesugi itu bilang, santai saja, bayar saja jika kalian tuh udah bener-bener beruang ya kan. Dan bayarannya setiap hari 5.000 yen per orang. Kalau masalah uang itu beda bro masalahnya ya. Ini uang bro ya. Oke oke. Padahal tadi tuh udah dicium pipinya sama Yosuba, malah minta bayaran gede, woi Uesugi. Kenapa kau malah yang marah bang? Janganlah kau marah-marah. Tak apa-apa, mending kita lanjut aja dah. Mintok sini. Ya, semua saudari juga berusaha untuk mencari pekerjaan untuk biaya hidup. Singkatnya, di tempat Uesugi bekerja tuh akan digunakan untuk membuat film. Jadi Uesugi akan pulang cepat, tapi nggak jadi karena salah satunya itu adalah Ichika sebagai pemeran. Bahkan saat istirahat, Ichika tuh menyuruh Uesugi untuk tetap diam dan jangan bicara tentang semua acting Ichika. Setelah selesai syuting, Ichika tuh juga belajar dan lihat sama Uesugi. Dengan Uesugi bisa melihat Ichika belajar. Uesugi juga memuji Ichika kalau dirinya tuh udah kayak artis banget, tapi malah turun nih orang. Dan Ichika pun bersandar di pundak Uesugi. Tapi ini adalah sebuah kebohongan yang dibuat oleh Ichika. あんな時まで演技だなんて見せられないよ。本当に嘘つきだよ。 Saat mencari pekerjaan, Isuki itu mendapat telepon dari arahnya. Futaro kemudian menemani Yosuba dan Nino untuk berbelanja. Tapi anehnya ya kan, yang angkat karung beras itu adalah Yosuba dan bukan Uesugi gitu kan. Ini tuh kebalik agak sih? Seharusnya kebalik ya. Weh Uesugi, kamu tuh harus bisa mengangkat karung beras, oke? Oke, masak Yosuba ya kan. Bang kau kenapa marah-marah mulu dah? Janganlah kau marah-marah mulu. Mana ada yang marah? Saya tuh tak marah lah. Lanjut. Nino juga merasa bimbang ya kan tentang perasaannya terhadap Futaro. Dan dalam perjalanan pulang, mereka tuh mendengar ayah mereka dan Isuki yang sedang berbicara di kafe terdekat. Maruo ingin mereka kembali ke apartemen mereka, tetapi Isuki menolak ya kan. Dan mereka bertiga tuh juga nguping ya kan pembicaraan itu. Yosuba yang mendengar itu juga ikut turun tangan dan mereka ngebuat kesepakatan jika para gadis-gadis itu lulus semua di ujian akhir, Futaro akan diizinkan kembali ke apartemen dan dipekerjakan kembali sebagai tutor mereka. Tapi jika mereka gagal, mereka akan pindah sekolah lagi. Kayaknya emang bener ya kan yang dikatakan oleh Uesugi gitu kan. Nggak peduli nih orang tua. By the way. いつきくんなら分かってくれると思う。もしダメなら転校という条件で。子供のわがままを聞くのが多い。すみません。次はないよ。 Episode 6. Futaro bertekad agar semua kembali tuh lulus ujian. Hari itu akhirnya pun tiba dan kita akan kembali ke 2 bulan sebelum itu. Mereka semua bekerja keras untuk belajar. Bahkan ada yang ngebuat coklat Valentine, yaitu adalah Miko, untuk diberikan kepada Uesugi. Bahkan hal itu cukup sulit hingga Uesugi merasa mau menghilang dari dunia ini. Bahkan Isuki juga berkunjung ke makam ibunya dan di mana dia bertemu dengan mantan murid ibunya yang bernama Shimoda. Ya, Shimoda menjelasin ya kan bahwa meskipun Rena tuh terus-terusan dimarahin di sekolah, semua orang termasuk dirinya sendiri sangat mengaguminya. Shimoda menawarkan untuk mendukung Isuki jika ia memutuskan untuk mengejar karir seperti ibunya. Rena itu bukannya orang yang ditemuin Uesugi masa lalu gitu kan. Tapi kok ini namanya menjadi kok aneh gini ya kan. Apakah ini takdir? Singkatnya, Miku tuh juga masih berusaha untuk membuat coklat yang enak, tapi gagal mulu ya kan. Untungnya ada Dino yang sedikit membantunya, dan kebersamaan itu ngebuat Ichika nggak mau masuk ya kan. Bahkan saat Uesugi datang, dia tuh membawa Uesugi ke perpus agar tidak mengganggu Miku dan juga Nino. Ichika juga mengembalikan buku untuk Uesugi, bahkan Uesugi juga membeli buku tentang cara menjadi guru yang baik. Bahkan karena hal itu, Uesugi juga mutusin buat libur 1 hari belajar dan pergi ke taman hiburan untuk bermain dan menenangkan pikiran. Ya, Yosuba tuh memisahkan diri dari kelompok dan Futaro menemukannya sedang membaca dan belajar di dalam kabin biang lala. Yosuba mengungkapin kepada Futaro bahwa mereka semua dulunya bersekolah di sekolah bergengsi, tetapi mereka diperingatkan tentang konsekuensi ya kan ketika mereka mulai gagal. Semua saudari kemudian mengikuti ujian perbaikan, tetapi hanya Yosuba yang tidak lulus. Sebagai bentuk solidaritas, semua saudarinya tuh menolak masuk ya kan kembali ke sekolah untuk tetap tinggal bersamanya dan memilih untuk pindah sekolah. Itu yang namanya keluarga bro ya. Inilah yang dinamakan keluarga, oke? Inilah yang dinamakan keluarga, oke? Futaro akhirnya tuh menyadari bahwa kembar 5 dapat saling membantu dengan bidang keahlian akademis masing-masing dan membuat rencana belajar baru. Bahkan Uesugi juga mengunjungi makam ibu
Nakano dengan Isuki juga. Isuki juga bilang kalau dia akan menjadi seperti ibunya, menjadi guru yang baik. Dan berterima kasih karena telah mau menjadi gurunya kepada Uesugi. Saat di rumah Nakano, Uesugi udah makan coklat buatan Miku dan bilang bahwa itu sangat enak. Singkatnya, Miku juga bilang ke Ichika kalau dia akan mendapatkan nilai tertinggi. Dia akan ngungkapin perasaannya ke Uesugi. Ichika tuh hanya bisa memberikan semangat saja. Apa tidak apa-apa tuh gitu ini kan? Oh nggak bahaya dah. Oleh cici. Ichika tuh juga akan berjuang keras untuk belajar. Walaupun udah sangat telah kembali ke masa sekarang. Semuanya kembar 5 pada akhirnya lulus ujian akhir mereka dan berkumpul kembali di toko roti untuk mengungkapin hasil mereka. Miku terkejut mengetahui bahwa Ichika lah yang mendapatkan nilai tertinggi, unggul 2 poin darinya. Dan ini adalah total semua dari mereka. Yosuba mendapatkan 184 poin, Isuki 224 poin, Miku 238 poin, Ichika 240 poin, dan terakhir Nino 209. Lah, yang gua kemana bang? Tenang aja, Babang Uesugi akan menjemput ya kan untuk mencari Nino yang telah pergi. Sehingga mereka semua akan dapat merayakan bersama. Bahkan si bos Uesugi itu juga bilang kalau Nino mengintipkan pesan seperti ini. Omedetou, anta wa youzumi yo. Episode 7. Nino tuh pergi untuk menemui Maruo yang mengakui pencapaian mereka dan menerima keberhasilan Futaro sebagai seorang tutor. Tetapi Maruo juga memohon agar si kembar 5 tuh kembali ke apartemen, yang tentu aja itu ditolak oleh Nino. Ya, Uesugi pun juga datang nih dan menjemput Nino, bahkan pangeran berkuda yang udah datang. Nino langsung dengan Uesugi dengan bilang, "Tolong awasi kami, Papa," dan pergi bersama dengan Uesugi. Ingat, sopan santun itu penting ya adik-adik. Ya, dalam perjalanan bahkan Nino tuh melihat hasil Uesugi yang ternyata tidak bernilai sempurna. Uesugi nyuruh jangan dipikirkan. Bahkan Nino berusaha menguatkan dirinya dan dengan lembut mengatakan kepada Futaro bahwa dia itu sebenarnya mencintai Futaro. Lalu kali ini Uesugi akan benar-benar tidak dibutuhkan lagi sebagai guru les. Papa,ちょ見てて。娘さんをいただいていきます。っていうかスピード遅す。好きよ。Sampainya di toko, Nino tuh bingung kenapa Uesugi biasa-biasa saja dan hanya diam saja. Pada akhirnya mereka tuh merayakan pesta dengan kue yang berbeda-beda dan saling menyuapi satu sama lain karena sudah bekerja keras untuk ujian ini. Uesugi yang sedang ditabur tuh dikunjungi sama Nino dan bilang kalau tolong lupakan tentang hal yang di motor tadi. Tapi Uesugi tuh malah bilang kalau dia tuh tidak dengar apa-apa ya kan yang diucapkan oleh Nino saat itu. Yang karena alasannya tuh karena ada angin kencang banget saat naik motor. Pada akhirnya Nino tuh langsung pergi. Tapi Nino kembali dan tanpa terpengaruh Nino menyatakan kembali perasaannya yang ternyata mengejutkan Futaro dan ternyata Ichika tuh tidak sengaja ya kan mendengar pernyataan cinta itu dan menyadari Nino semakin unggul dalam perlombaan ini untuk mendapatkan cinta Futaro. あんたを好きって言ったのよ。認めてないわ。本当になる女子が地球上に一人くらいしよう。残念だったわ。 Singkatnya, saat pergi berbelanja bareng Miku, mereka tuh melihat ada brosur undian pemandian air panas yang ngebuat Uesugi ikut. Dan ternyata Uesugi tuh memenangkannya ya kan, dan pemandian air panas di Toraiwa yang membawa serta ayahnya dan juga dengan Raiha. Bahkan saat berpikir untuk menikmati tanpa adanya kembar 5, malah ada kembar 5 di sini yang pergi berlibur bareng juga Maruo atau ayah mereka, bahkan Tebata juga. Bahkan Uesugi bertanya sejak kapan udah kembali akrab dengan mereka semua ya kan. Ya, Maruo sama kembar 5 itu kan. Bahkan seorang Nino sekarang memanggil Uesugi dengan nama depannya yaitu adalah Futaro. Bahkan Nino nyuruh Miku buat nyari panggilannya bagus yaitu adalah Fukun. Tapi malah diambil Miku dah tuh. Bahkan Yosuba tuh juga terlihat khawatir. Uesugi yang mau tanya ke Isuki dengan tuh dicegah sama Maruo yang nyuruh Isuki buat ngambil bekal dulu. Bahkan bilang ini adalah waktu keluarga dan jangan diganggu. Bahkan mereka semua berada di penginapan yang sama dan semenjak itu Uesugi tuh melihat Isuki di mana-mana. Mereka pada kenyataannya semua saudari berpakaian seperti Isuki. Tanpa sepengetahuannya, Uesugi itu menemukan sebuah catatan yang memberitahunya untuk bertemu di taman pada tengah malam, yang ia asumsikan itu berasal dari Isuki. Dan kemudian salah satu dari saudari memberitahu Uesugi bahwa mereka tuh harus mengakhiri hubungan mereka.
Bahkan Uesugi sampai di smackdown oleh sama kakek-kakek yang menyentuh Isuki ini. Uesugi tuh mengetahui bahwa pemilik penginapan itu adalah kakek para gadis. Isuki tuh menelpon Uesugi untuk bertanya kan kenapa dia tuh tidak muncul tadi malam. Dan padahal mereka tuh sepakat untuk bertemu di pemandian campuran untuk berbicara. Dan obrolan mereka tuh terganggu oleh Nino yang ingin bergabung dengan Uesugi di pemandian. Tetapi pergi dengan kesal ketika dia tidak mengenalinya. Uesugi berbicara tentang bagaimana mereka semua telah berubah sejak mereka bertemu dengannya. Isuke juga mengatakan kepadanya bahwa dia bukan lagi hanya guru mereka, tapi adalah seorang teman. Episode 8. Isuke asli dan Uesugi itu melakukan rencana di mana Uesugi akan menyusup ke kamar kembar 5. Kalau Isuki akan mengalihkan perhatian Maruo. Tapi saat udah masuk ke kamar kembar 5, malah ada Isuki yang ada 4 di dalam yang membuat Uesugi bingung dengan apa yang telah terjadi. Dan salah satu dari mereka tuh bahkan bilang waktunya untuk bermain game kembar 5, di mana Uesugi tuh harus menebak nama dari mereka. Namun ia tidak dapat membedakan kedua saudari itu. Jadi ia pun berbicara secara pribadi dengan masing-masing sampai Yosuba mengungkapkan jati dirinya. Ya, Yosuba tuh menjelaskan ketergantungan yang ditimbulkan pada kakeknya. Mereka ketika ia menjadi orang pertama yang mulai berpakaian berbeda, sehingga para gadis-gadis itu meniru penampilan Isuki setiap kali mereka mengunjunginya, seperti yang disukai ketika mereka semua terlihat sama. Dan kakek pun masuk dan Uesugi pun bersembunyi di bawah meja dan mencari pelaku dengan bekas luka memar dan menemukannya, tapi percuma saja karena tuh dia tidak tahu siapa yang memiliki luka memar itu. Ichika dan juga Nino tuh pergi untuk ke pemandian air panas. Di pemandian air panas, Nino memberitahu Ichika bahwa ia tuh berencana untuk melakukan yang terbaik untuk memenangkan cintanya. Bahkan jika itu berarti menginjak-injak orang lain dalam prosesnya, Nino akan melakukan apapun. Ichika yang juga tergila-gila pada Uesugi mencoba menghentikannya ya kan, tapi tidak berdaya melawan kepercayaan dirinya. Uesugi juga diajak oleh Isuki untuk berbicara, tapi Isuki yang asli itu malah nahan Maruo. Tapi Uesugi juga tahu kalau itu adalah Miko. Bahkan saat kakeknya datang lagi, dia tuh bisa tahu kalau dia adalah Miko. Ya ngebuat Uesugi tuh bilang ya kan, gimana ajarilah aku untuk membedakan mereka semua ya kan. Kan udah dibilangin Uesugi dengan warna rambut gitu kan, atau enggak dengan cinta gitu kan. Wala cece. Kotaro tuh bertanya kepada pemilik penginapan atau kakek para gadis ya kan, bagaimana sih cara membedakan gadis-gadis itu ya kan. Dia mengatakan kepada bahwa dia tuh adalah tipuan, hana cinta. Kakeknya tuh merasa hanya memperhatikan suara dan tingkah laku gadis-gadis itu. ふとした癖を知ること、それはもはや愛とも言える。でお主がしたいことは何だ。孫たちと向き合う覚悟はあるの。 Bahkan Nino tuh berencana untuk pergi saat malam dan menyuruh Ichika untuk mengalihkan perhatian Maruo. Dan singkatnya saat malam hari, Ichika tuh berada di atap bersama dengan Yosuba yang datang menemaninya. Bahkan Yosuba tuh menasihati untuk melakukan apa yang ingin dia lakukan dan tidak menyesal ya kan. Ichika yang gagal mengalihkan perhatian ayah mereka yang menemukan Nino di tempat ketemuan. ありがとね。心配だよ。寒かったんだ。 Dan keesokan paginya Futaro tuh bertemu dengan Miko yang menyamar menjadi Itsuki. Dia pertama kali mengidentifikasi sebagai Ichika, sangat membuatnya kesal dan menyebabkan dia berbalik untuk pergi. Namun Futaro kemudian dengan benar mengidentifikasi sebagai Miko setelah memperhatikan tinju yang terkepal dan cara berjalan Miko. Ya, Miko pun senang dan berlari dan memeluk Uesugi. Saat liburan berakhir, pemilik penginapan meminta Uesugi untuk memberitahu cucu perempuannya agar jujur pada diri mereka sendiri. Uesugi pergi untuk memeriksa lonceng sumpah yang mirip ya kan dengan api unggun, memiliki legenda yang mengatakan bahwa pasangan yang membunyikan bel akan bersama selamanya. Tiba-tiba seorang gadis tak terlihat berlari ke arah dan menjatuhkannya ke tanah hingga menyebabkan bel pun berbunyi. Menjadi satu kesatuan ini mah. Wala cece. 孫たちに伝えてくれ。らしくあれと。これはもはや愛とも言える。何はともあれ見分けたことにはか Episode 9. Mereka berlima juga berusaha untuk mengurangi beban sewa bagi Ichika dengan mencoba untuk mencari pekerjaan. Bahkan Nino sama Miko tuh berebutan loker di tempat Uesugi.
Yang anehnya Miko nih malah nantang buat kue ya kan, yang tentu aja kalah lah sama Nino yang jauh di atasnya. Skillnya di atas rata-rata ini bang. Pada akhirnya Miko tuh melamar untuk bekerja di toko roti tetangga karena dia suka membuat kue. Dan di awal tahun ketiga mereka, si kembar 5 ditempatkan di kelas yang sama dengan Futaro, yang dimana mereka ditanyai oleh teman-teman sekelas mereka tentang perasaan ya kan. Dia coba menawarkan diri untuk menjadi perwakilan kelas bersama dengan Futaro. Bahkan Uesugi tuh diem aja ya kan, tapi karena langsung diputuskan jadi ya udah pasrah banget nih si Uesugi gitu kan. Padahal semua kelas tuh ngira bakal Takeda ya kan, siswa yang bersinar terang gitu kan, tapi Yosuba malah milih Uesugi ya kan. Dan saat sedang istirahat, Miko tuh menghampiri Uesugi dan bertanya tentang kesukaan Uesugi, yang dijawab ngasal dan apa yang dia sukai kali ini. Bahkan orang di kelas tuh salah orang terus, yang membuat Uesugi secara tidak sengaja mengajari teman-teman sekolahnya tentang cara membedakan kelima saudara kandung tersebut dengan menjelaskan aksesoris khas mereka. Miko berharap dapat menemukan hadiah ulang tahun yang sempurna untuk Uesugi. Ternyata Miko tuh bertanya untuk memberikan hadiah ulang tahun kepada Uesugi ya kan. Dan saat bekerja, Nino tuh mencoba menyesuaikan diri dengan beban kerja yang padat sambil menghadapi hubungannya dengan Uesugi yang selama ini menjaga jarak. Meskipun Nino baru saja menjadi ramah, Uesugi mengakui bahwa kegugupannya itu disebabkan oleh belum pernah ada yang mengaku padanya sebelumnya. Nino mengatakan bahwa ia akan melakukan apapun untuk membuktikan cintanya dan memanggil Uesugi dengan Kokon, ya nama panggilan yang sebelumnya diciptakan oleh Miko. Bahkan Ichika tuh tidak mau kalah ya kan, menggunakan kesempatan saat pagi mau berangkat sekolah untuk berpas-pasan dengan Uesugi, mencoba menghabiskan waktu lebih banyak dengan Uesugi, bahkan ngajak bolos sekolah juga. Yang jelas ditolak lah sama tuh Uesugi. Lagian ini adalah ego dari seorang Ichika ya kan, tapi ada hal lain yang harus dihindari oleh Ichika, di mana teman sekelas Ichika tuh menjadi heboh karena Ichika itu adalah pemain film. Dan sepulang sekolah, Ichika tuh memakai earphone khas Miku agar tidak dikenali oleh teman sekelas. Akan tetapi Uesugi salah mengira sebagai Miku. Ya, Ichika pun memanfaatkan kesempatan ini untuk memberitahu Uesugi sebagai Miku bahwa Ichika menyukainya dan bahwa mereka akan menjadi pasangan yang serasi, yang ngebuat Uesugi terkejut. Waduh, kalau ini enggak baik sih Ichika ya. Onesan jangan kayak gitu bro. Kau yang ngajarin kan pastinya. Manu, aduh, aku itu ngajarinya yang baik-baik bang, nggak kayak kau itu kan. Cih, mendokse na baka sini na para na baga. 風太郎いちかのこと好きだよ私応援するね嘘嘘じゃないよ Episode 10. Lalu saat di kamar mandi, Uesugi tuh memikirkan nih kan tentang perkataan Ichika yang menyamar menjadi Miko. Bahkan Uesugi itu juga dihampiri sama Tadega Yosuke. Ya, dia adalah orang yang selalu mengejar Uesugi. Dia adalah peringkat 2 dari bawah Uesugi. Tapi kali ini Takeda tuh berhasil menyusul ya kan. Tapi si Uesugi malah nggak peduli dengan orang ini ya kan. Mantap. Pada akhirnya Uesugi tuh kembali ke perpus dan diikuti oleh Takeda. Bahkan Takeda tuh bilang kalau mereka berlima itu adalah belenggu bagi Uesugi, karena Uesugi itu tidak lagi mengeluarkan potensi maksimal yang dimilikinya. Uesugi bahkan mengatakan hal itu adalah benar. Akan tetapi jika tidak menerima pekerjaan ini, mungkin Uesugi itu tidak tahu kalau ada orang bodoh seperti mereka di dunia ini. Jika tidak karena mereka, Uesugi itu akan seperti orang yang selalu membaca buku dan akan tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Uesugi akan membuktikan kalau kembar 5 itu bukanlah belenggu bagi Uesugi dan bilang kalau dia akan menempati peringkat 1 digit dalam uji coba ujian nasional nanti. Takeda bilang bahwa itu mustahil ya kan, sekali apalagi sambil belajar mengajari mereka. Uesugi selalu belajar keras, bahkan membuatnya kayak kurang nutrisi saja. Hal ini membuat kembar 5 akan menunda hadiah Uesugi. Tapi Ichika tuh ketemu sama Nino yang udah nyiapin hadiah. Ichika bahkan ngungkapin kalau dia suka pada Uesugi kepada Nino, dan mereka memutusin untuk bersaing memperebutkan cintanya. Para saudari memutuskan untuk para saudari tuh mutusin untuk menunda pemberian hadiah ulang tahun Uesugi sampai ujian selesai dan agar tidak mengganggu sesi belajar Uesugi. Lalu saat hari ulang tahun, Uesugi tuh berkunjung dan bilang kalau dia mulai magang di sekolah persiapan dan juga memberikan obat kuat lah ya agar kuat belajar dan melek itu kan.
Tapi Uesugi tuh malah langsung bobo. Dan singkatnya saat Uesugi terbangun, dia pun mendapatkan pesan dari Raiha yang bilang ini adalah hari ulang tahun Uesugi. Dan Uesugi itu juga mendapati 5 origami bangau yang berisikan nilai dari kembar 5. Uesugi sekarang tahu kalau dirinya tuh tidak sendiri. Mereka semua juga sedang berjuang untuk menghadapi ujian. Dan singkatnya ujian juga udah datang dan hasilnya pun juga udah keluar. Takeda tuh berada di tingkat 9 senasional. Dan Uesugi juga mendapati janjinya dan dia pun berada di peringkat 3 nasional. Ya, Takeda pun melaporkan hal itu juga ke Maruo. Dan para gadis juga memberikan hadiah mereka kepada Uesugi. Raiha meminta Uesugi untuk memberikan Yosuba hadiah. Berterima kasih atas bantuannya selama perkemahan sekolah. Dan setelah melihat-lihat barang yang disukai adik-adiknya di mall ya kan, Uesugi itu bertanya kepada Yosuba apa yang diinginkannya. Mereka pergi ke taman yang sering dikunjungi oleh Yosuba dan asik mengobrol di ayunan. Dan saat membersihkan rumah, Ichika pun juga menemukan foto Uesugi dan juga Rena. Dan akhirnya menyadari bahwa Rena memang salah satu dari mereka. Yosuba meskipun tidak menerima apapun secara fisik dari Futaro, Yosuba tuh menjelasin kepadanya bahwa ia sudah mendapatkan apa yang diinginkan, yaitu menghabiskan waktu bersama dengan Futaro. Dan melihatnya tersenyum. この景色が好きなんです。 もうもらいました。 Lalu singkatnya saat di perpus semuanya mutusin mau satu kelompok saat wisata bareng Uesugi. Bahkan Yosuba bilang kalau mereka tuh bisa satu kelompok dan dia akan tidak masuk dalam kelompok. Woi Yosuba, janganlah kau berkorban kayak gitu, gak suka saya, oke? Ya, ini untuk mutusin kalau dia dan dirinya akan satu kelompok dengan Uesugi. Tapi Uesugi tuh akhirnya bilang kalau dia tuh udah bentuk kelompok sendiri. Dan akhirnya saudara ini juga bareng-bareng akhir gitu kan. Nah, ini dia yang papa cari. Waduh, papa mau 3. Walawe. Episode 11. Singkat kata singkat cerita, Raiha tuh mengajak Futaro berbelanja dan mengajak Isuki serta Yosuba untuk bergabung juga. Ya, Raiha menyebut Rena, ya menyebut cinta pertama dari seorang Uesugi. Tapi Isuki sama Raiha tuh milih baju yang bagus-bagus ya kan, Jawa gitu kan. Ya bagus banget itu, tapi terlalu sangat-sangat dewasa bro, ya jangan kayak gitulah. Lanjut ke perjalanan ke Kyoto. 写真の子って何です？なんだか怪しいですね。名前はおしまい。 Lanjut ke perjalanan ke Kyoto. Mereka semua juga senang ya kan dan bermain kartu. Tapi kayaknya Yosuba itu sangat ngecit ya bro ya, karena dia tuh menang terus gitu. Walah Yosuba juga sudah tahu kalau Miku tuh nyiapin sesuatu untuk Uesugi. Untuk hadiah di game kartu, mana yang harus kalah harus mematuhi yang menang. Setibanya di kuil, para saudari itu mengikuti Uesugi dan teman-temannya untuk mendaki kuil gunung. Ketika jalan bercabang, Yosuba tuh yang telah memenangkan permainan kartu memerintahkan Isuki, Ichika dan juga Nino untuk mendaki salah satu jalan. Dan sementara itu, ia dan Miku mendaki jalan yang lain. Oh, ternyata itu ya permintaannya. Bagus. Makanya jangan berpikir yang aneh-aneh kalau itu terhadap Toko ya. Kayaknya sekarang mulai kau yang aneh dah bang ini bang. Ichika yang bertekad untuk memenangkan cinta Futaro dengan cara apapun menyelinap pergi untuk mencapai puncak lebih dulu dengan menyamar sebagai Miku untuk mengelabui Uesugi. Namun Yosuba dan Miku tuh tak lama kemudian tuh sudah datang dan mengetahui apa yang akan coba Ichika lakukan. Yosuba menegur Ichika karena menghalangi pengakuan Miku. Uesugi mendengar ini dan Miku pun berlari untuk menuruni gunung dengan menangis. Bahkan saat Isuki dan Nino datang, Nino tuh langsung mencaci-caci Ichika karena mengkhianati kepercayaan Miku. Tetapi Ichika membela dirinya dengan menyatakan bahwa dia tidak ingin mendengar itu dari Nino, mengingat dirinya tuh pernah berkata sebelumnya bahwa dia tidak akan membiarkan siapapun menghalanginya. Bahkan bertanya apa bedanya mereka. Nino menjawab bahwa dia menghargai ikatan mereka sebagai seorang saudari perempuan. Nino tuh nyuruh Uesugi buat pergi untuk mencari Miku. Begitu juga dengan Yosuba. Uesugi mengakui kepada Yosuba saat di bis bahwa dia tuh sudah mengetahui perasaan Miku. Dan keesokan harinya Uesugi juga bilang ke Yosuba kalau terlalu mengkhawatirkan orang lain. Bahkan itu sudah terlalu jauh banget bagi Yosuba untuk mengkhawatirkan orang lain. Yosuba juga bilang kalau dia tuh ingin saudari-saudarinya berbahagia. Lagian Yosuba lah yang menyeret semuanya dalam masalah. Uesugi bilang jangan terlalu menyalahkan dirimu.
Lagian, jika ada kebahagiaan, itu juga ada orang yang sedang mengalami kemalangan. Suatu hari, kau harus memilih. Lagian, mengalah tuh ada batas juga, oke? Semangat Yosuba-chan. Lalu saat makan malam, Nino juga bilang kalau mungkin saja mereka tuh sedang difoto secara diam-diam. Lagian ada sebuah berita yang buruk juga ya kan yang tersebar di internet. Saat berada di luar kamar, Miku tuh enggak mau membuka pintu ya kan, yang ngebuat 3 orang ini takut karena mendengar suara jepretan kamera. Dan saat berbalik, dan benar dong sedang difoto ya kan, mereka pun juga berteriak. Uesugi yang mendengar itu langsung mau ke sana tapi malah bertemu dengan Ichika. Dan keesokan harinya, Isuki mencoba untuk lebih dekat dengan Uesugi. Nino tuh menghadapi Miku yang telah tertekan di kamarnya sendirian. Nino memberitahu Miku bahwa dia akan menggunakan kesempatan ini untuk menjadikan Uesugi miliknya jika Miku sudah menyerah, tetapi mendorongnya untuk tidak melakukannya jika dia benar-benar mencintainya. Miku juga tanya kalau bertarung secara adil itu sangat menyeramkan sekali. Lalu di sisi lain, Isuki itu menyuruh Yosuba untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Uesugi, bahwa Yosuba itu adalah Rena itu sendiri, yaitu gadis dari gambar Uesugi. ニノはいつからあなたが一番だったかもしれない。諦めてない。公平に戦うことが怖いなんて思わなかった。私に隠してる。次君に打ち明けるべき。彼と出会ったのはあなただったと。 Waduh, kok gini? Aku bingung ini saya nih. Kemarin Rena atau apakah Yosuba yang itu? Boleh sih. Wah, apalagi saya mah juga bingung ini. Walawe. Episode 12. Miku bilang ke Nino kalau dia tidak percaya diri terhadap dirinya. Bahkan itu membuat Nino sangat kesal dan bilang, kau itu adalah saingan cintaku. Bahkan kalau kau mengatakan dirimu tidak imut, kita ini adalah kembar 5. Jadi jangan banyak bicara lagi. Dan Nino pun keluar dari kamar. Ichika yang menyamar sebagai Miku tuh bertanya kepada Uesugi tentang pertemuannya dengan Rena 6 tahun yang lalu. Ia pun mengajak Futa Uesugi berjalan-jalan di jalan yang sama yang dilalui dan Rena bertahun-tahun lalu. Tetapi hujan pun mulai turun. Dan setelah mengenang, Uesugi itu menghentikannya dan menjelaskan bahwa ia tahu Miku adalah Ichika dan bahwa Miku juga adalah Miku yang dulu. Dan ia juga sudah selesai mempermainkannya Ichika bahwa ia sebenarnya adalah Rena. Akan tetapi Uesugi tidak mempercayainya karena Rena tuh pernah bilang tidak akan menemuinya lagi. Dan itu membuat Uesugi memberikan kebohongannya kan, dan pergi dengan marah dan meninggalkan Ichika yang hancur sehancur-hancurnya sendirian. 嘘なんだな。風邪ひく前に帰るぞ。 Lalu saat malam, Uesugi itu datang ke kamar kembar 5 buat nyampein sesuatu kalau nanti disuruh kumpul. Dan Uesugi bilang kalau mereka ternyata tuh belum akur. Yang hal ini ngebuat semuanya bilang kalau mereka baik-baik saja. Saat Uesugi udah pergi, Ichika pun melakukan sebuah misi, di mana dia memilih untuk membuat sebuah kemungkinan karena besok akan dilakukannya 5 rute, yang berarti mereka harus memilih salah satu dan membuat salah satu dari mereka bisa pergi dengan Uesugi. Singkatnya, keesokan harinya semua siswa akan dibagi menjadi 5 kegiatan dan para gadis setuju untuk mengikuti kegiatan yang berbeda. Tergantung keberuntungan siapa yang akan mengikuti kegiatan yang sama dengan Uesugi. Mengetahui kegiatan mana yang Uesugi pilih, Ichika yang ingin menebus kesalahannya meminta Miku untuk mengikutinya atau bertukar tempat. Namun saat mereka tiba, mereka semua menyadari bahwa mereka melakukan hal yang sama seperti demi membantu Miku. Nino tuh meminta maaf kepada Ichika, menyatakan bahwa ia akan melakukan hal yang sama. Dan keduanya pun berdamai. Uesugi dan Miku duduk berdua ya kan di bangku, sementara kedua saudarinya tuh bersembunyi di balik dinding di belakang mereka dan tanpa sengaja mendengar apa yang mereka bicarakan. Miku mulai menunjukkan berbagai bangunan bersejarah di sekitar mereka, berseru bahwa ia mencintai mereka. Sebelum mungkin menunjuk Futaro dan berkata, "Aku mencintaimu." Ichika, Nino, Isuki, dan juga Yosuba berpelukan sambil menangis bahagia melihat Miku yang akhirnya berhasil. Namun Miku mengungkapin bahwa ia sebenarnya tidak menunjuk Uesugi, melainkan dia menunjuk ke arah para saudarinya yang ada di belakang, menyadari bahwa mereka ada di sana sejak tadi. Dalam kebingungan yang amat besar, Uesugi pun pergi dan bertanya apa yang harus dipercayainya. Miku berterima kasih kepada para saudarinya dan itu mereka kembali berhubungan dengan baik. Dan sementara itu Ichika pun dengan berlinang air mata meminta maaf kepada Miku atas perbuatannya. Dan kemudian ketika Ichika tuh juga meminta maaf kepada Uesugi,
Ia mencium pipinya dan mengatakan bahwa semuanya itu adalah bohong. なんてね、全部嘘だよ。全部。 Dan ternyata pelaku dari tukang foto itu adalah Maeda, yang dimana dia tuh diminta sama Uesugi, dan terakhir Uesugi juga meminta foto kembar 5 yang tertidur di bis. Dan kembali dimana pernikahan Uesugi dengan salah satu kembar 5 ya kan. Uesugi dan sang pengantin hendak mengesahkan janji pernikahan mereka dengan sebuah ciuman. Uesugi mengenang hari yang sama ketika dia menjadi istimewa baginya, mengungkapkan momen ketika salah satu dari kelima bersaudara itu berpakaian seperti Suki menjegal dan menciumnya di bawah lonceng janji yang membuatnya berdetak kencang. きっと彼女を特別に感じたあの瞬間から Woi, pada akhirnya selesai juga nih season 2 gitu kan. Tapi siapa yang menang ini bang? Kok kagak tahu gua? Belum tahu juga sih, tapi tenang, kita akan buatin movie-nya juga di video yang terpisah. Lalu akan kita buat juga episode spesial yang ngebuat semuanya bilang apa ini bener nih orang gitu kan. Dan akhirnya musim kedua dari kisah si tutor hemat dan 5 saudari yang ribut terus ini telah berakhir buat season 2-nya. Uesugi makin dekat dengan semuanya, tapi justru karena itu pilihan yang awalnya mudah jadi makin rumit. Senyuman mereka, kebersamaan mereka juga ya kan, dan perasaan yang mulai tumbuh juga mungkin, yang semuanya tuh bikin Uesugi bingung. Dan ketika 5 hati mencintai orang yang sama, maka luka dan harapan akan tumbuh di tempat yang sama juga. Tapi begitulah cinta bro, nggak selalu logis, nggak selalu adil, tapi selalu mengubah kita jadi orang yang lebih jujur bro. Dan salah satu hal yang pasti di akhir musim ini adalah Uesugi memilih seseorang. Tapi apakah itu cinta atau hanya kenangan masa lalu? Ya, kalian punya tebakan siapa yang akan bakal dinikahi? Yosuba, Miku, Nino, Isugi, Ichika, atau yang mana gitu kan? Jangan lupa tulis di komentar, oke? Dan ingat bro, kita akan membuatin movie-nya juga. Dan itu akan jadi momen penentu siapa sih yang akan benar-benar memenangkan hati seorang Uesugi. Like dan share dan subscribe juga kalau kalian tuh pernah cinta dan diam tapi endingnya kayak Miku kan, cuman bisa senyum padahal hatinya hancur banget. Dan sampai jumpa di video gua selanjutnya. Gua pamit undur diri dulu dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa di subscribe, oke lah ya, bye. Dan gua kagak pamit undur diri dulu. Dan gua adalah semoga aja Nino atau Isuki yang win, oke? Dan gua pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk di like dan di subscribe, oke? Oleh cici.